Semangat pagi! Berjumpa lagi di Indonesia Power Weekly News. Beragam informasi dan berita pilihan kami sajikan setiap minggunya. Bersama saya Muhammad Irfan. Dan saya Ginta Ramdhani. Inilah Kabar Sepekan. Peringati Hari Listrik Nasional dan Hari Sumpah Pemuda, PLN Indonesia Power siap sukseskan program swasembada energi. Upacara peringatan Hari Listrik Nasional dan Hari Sumpah Pemuda 2024 dilaksanakan secara serentak di seluruh unit PLN Indonesia Power. Bertempat di lapangan Krida Kantor Pusat, Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra bertindak selaku inspektur upacara, dihadiri oleh jajaran komisaris, direksi, dan insan PLN IP. Membacakan amanat upacara yang mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto, Edwin Nugraha Putra mengungkapkan energi nasional tidak boleh bergantung kepada negara lain. Indonesia memiliki banyak sumber energi. Untuk itu, Indonesia mampu melakukan swasembada energi. Dirut PT PLN Persero, Darmawan Prasojo, dalam amanatnya menyampaikan bahwa fokus bangsa Indonesia akan diarahkan pada ketahanan pangan dan energi, pengentasan kemiskinan, tenaga kerja, hilirisasi, dan pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. PLN diharapkan bekerja 4 kali lebih keras dari sebelumnya. Jika dulu PLN hanya menyediakan listrik, ke depannya PLN akan menyediakan energi bersih yang terjangkau untuk mendukung pembangunan nasional. Menutup kutipan pidato Dirut PT PLN Persero, Edwin menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatan kepada seluruh pejuang PLN, serta mengajak semua untuk terus mengabdi demi masa depan bangsa yang lebih maju, makmur, dan sejahtera. Setuju banget nih sama program swasembada energi. Betul, Indonesia kaya akan energi dan mampu menghasilkan energi itu sendiri. Nah, gak kalah keren juga, sekarang Indonesia udah bisa membuat komponen industri energi di dalam negeri seperti berita berikut. PLN Indonesia Power produksi solar panel berkapasitas 1 GWP dengan teknologi modern. PLN Indonesia Power melalui perusahaan patungan anak usahanya siap produksi solar panel dengan kapasitas produksi sebesar 1 gigawatt peak. Hal ini ditandai dengan diluncurkannya pabrik solar panel terintegrasi pertama dan terbesar di Indonesia yang berlokasi di Kendal, Jawa Tengah. Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PT PLN Persero, Hartanto Wibowo, mengatakan bahwa saat ini PLN telah menapaki tahap penting dalam mendukung transisi energi tanah air serta menuju Indonesia swasembada energi. Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengungkapkan melalui PT Trinamas Agri Indonesia, PT PLN Indonesia Power siap memproduksi modul panel surya terintegrasi dengan teknologi mutakhir, yaitu teknologi tunnel oxide passivated contact. Dengan teknologi yang belum pernah diterapkan di industri solar panel dalam negeri tersebut, efisiensi panel surya mencapai 23,2% dari rata-rata efisiensi saat ini di Indonesia berkisar 20%. Hadirnya pabrik solar panel ini juga akan membawa dampak ganda. Selain untuk mencapai net zero emission 2060, pabrik yang berlokasi di kawasan industrial Kendal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini membuktikan bahwa pencapaian target net zero emission pada 2060 tidak hanya membawa dampak pada lingkungan saja, namun juga terhadap perekonomian masyarakat. Keren banget PLN IP bisa memproduksi solar panel dengan teknologi canggih. Betul banget nih. Hadirnya pabrik solar panel ini bukan hanya untuk percepatan pencapaian net zero emission tahun 2060 saja, tapi juga dapat membuka lapangan kerja untuk masyarakat. Betul sekali. Tapi sebelumnya aku ada pantun nih. Beli sandal ke Pulau Gadung. Cakep. Tadi Kendal, sekarang kita ke Bandung. Cakep. Dorong peningkatan Beyond KWH, UBP Saguling, Teken PKS bersama mitra. Dalam upaya mewujudkan target Beyond KWH dan meningkatkan nilai tambah perusahaan, PLN Indonesia Power UBP Saguling kembali menjalin kerjasama strategis dengan mitra bisnis. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama atau PKS tahap 3 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Dayang Sumbi Cioray ini melibatkan 20 mitra yang bergerak di berbagai sektor usaha, khususnya yang berlokasi di sekitar Situ Cilenca dan Situ Cipanunjang, Kecamatan Pangalengan.
Dengan melibatkan mitra bisnis lokal, UBP Saguling tidak hanya berupaya meningkatkan pendapatan perusahaan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat. PKS sewa lahan dilakukan secara transparansi dengan melalui proses pembayaran yang dilakukan secara langsung melalui transfer ke perusahaan. Hal ini memberikan kemudahan dan transparansi bagi para mitra bisnis. Selain itu, PKS ini juga telah memenuhi seluruh peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh PT PLN Indonesia Power. Dengan adanya penandatanganan PKS, UBP Saguling berharap dapat meningkatkan ketertiban pengelolaan lahan di sekitar objek vital nasional atau OBVITNAS perusahaan. Hal ini sangat penting untuk menjaga keamanan dan kelancaran operasional pembangkit listrik. Konsep Beyond KWH oleh PT PLN Indonesia Power tidak hanya berfokus pada produksi listrik, tetapi juga mencakup berbagai kegiatan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan. Melalui kerjasama dengan mitra bisnis, UBP Saguling optimis dapat mencapai target Beyond KWH dan menjadi perusahaan yang berdaya saing serta terus berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Tadi kan kamu udah pantun nih, aku boleh nggak sekarang pantun? Boleh dong, adu pantun juga gas. Pergi menjaring di rawa-rawa. Cakep. Tidak lupa bekalnya nasi ketan. Cakep. Kalau tadi kita udah keliling Jawa, sekarang saatnya kita ke Kalimantan. Peduli Kesehatan Ibu dan Anak, PLN Indonesia Power UBP Sintang memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat. PT PLN Indonesia Power UBP Sintang memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat di sekitar unit pembangkit yang merupakan bagian dari program TJSL perusahaan. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan di Balai Desa Anggajaya yang menargetkan ibu hamil, anak-anak, lansia, dan masyarakat umum di Desa Anggajaya. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan ini berkolaborasi dengan Puskesmas Sungai Durian Sintang. Adapun pemeriksaan kesehatan yang dilakukan mulai dari pengecekan gula darah, asam urat, kolesterol, konsultasi kesehatan, hingga konsultasi ibu hamil. Program ini disambut antusias oleh warga, terutama karena di musim kemarau mereka menghadapi berbagai keluhan kesehatan seperti pilek, demam, sakit kepala, serta potensi gangguan pencernaan dan mata. Bambang Wibisono, perwakilan perusahaan, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memudahkan akses kesehatan bagi warga Desa Anggajaya. Mengingat jarak Puskesmas Sungai Durian ini cukup jauh, ia menambahkan pelaksanaan program serupa di masa depan akan terus dikaji dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, serta berkoordinasi dengan pihak desa atau kelurahan setempat. Salut banget nih sama teman-teman di UBP Sintang yang setulus hati memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini merupakan salah satu wujud komitmen PT PLN Indonesia Power tidak hanya menghasilkan listrik tetapi juga membangun hubungan sosial yang baik dengan masyarakat. Nah, kawan WLNIP, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Muhammad Irfan dan saya Ginta Ramdhani pamit undur diri. Salam Energy of Things.